Giliran dosma menjerat kalian, wah tiba-tiba kita bersaudara. Apa sih kau? Muncul lagi si Rudi, so akrab-akrab sama Dinda Nora. Bah! Ada lagi yang bikin politik. Dia pikir Bang Suma itu nggak paham politik praktisnya. Dia serang si Rudi. Seakan-akan memberikan pesan, lihat loh, aku bela-belain kalian, jangan laporin aku ya. Lihat loh, aku hujat si Rudi. Hei, wih, yang kau lawan ini umat Islam, umat Rasulullah, yang setiap ada keputusan harus berdasarkan akal dan wahyu. Ya, harus kau paham itu. Harus kau paham itu. Jadi jangan hentikan itu yang bikin-bikin kayak gitu. Kami minta kepada bapak-bapak kalau ada jangan dipolisikan, jangan saling lapor, ablak blak blak blak. Lah kau yang memulai, kablampet. Kami hanya mengikuti irama musik yang kalian bunyikan. Dan kamu jangan pikir kami takut, enggak. Kami enggak takut. Kita cinta negara ini negara hukum. Ya. Jangan kau pancing-pancing, bos. Jangan kau pancing-pancing. Jangan kau pancing-pancing. Jadi dari semalam, udah 2 malam ku bilang, tampilkan si Dosma itu di depan umum, ya. Kemudian dia konferensi pers, sebagaimana dia pertama melaporkan saya. Sekarang kau undang semua yang pernah kau undang, kau viralkan. Bang Suma, aku minta maaf bang. Aku ini kan belum tahu kalau apologet itu kayak begini. Aku anak baru loh, maafin aku ya bang. Nah gitunya. Begitu. Saya memberikan ancaman di publik untuk menutup api. Maafkan ya, sekarang bulu pantatku hangus terbakar sama api bang. Maafin. Nah gitu. Jangan sesok jadi pahlawan kepada penghujat Islam. Biarkan nanti dari ormas Islam yang mengatasi, dari penghujat Kristen biarkan nanti ormas Kristen. Bahlul. Dari mana kalian ini muncul tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan? Kalian yang melapor, sekarang kalian yang mewek. Nggak malu kalian? Hah? Nggak malu? Nggak malu kalian? Kalian yang melapor, kalian yang menangis. Hah? Nggak malu? Hei teman-teman gapai, kalian nggak malu? Gak malu kalian gitu? Ada pernah kau diajarin itu? Di agama kita ada diajarin kayak gitu. Bertindak, habis itu menjilat tindakannya sendiri. Meludah, habis itu meludah, menjilat ludahnya sendiri. Ada kau diajarin kayak gitu? Kalau dia oke lah. Namanya dia bukan namanya juga non muslim. Tapi kalian, hoi, saudara-saudara yang mengaku dari gapai tadi ini, ada kau diajarin dalam Islam kayak begitu? Kau lempar batu, habis itu orangnya marah, kau sembunyi tangan, habis itu kau ngomong, teman-teman jangan lempari orang lah, nggak bagus kayak itu. Di mana kau belajar semangat Islam, dari mana yang kau dapat itu? Hah? Kau belajar jadi pejuang di mana? Waduh, parah kalian ini. Mudah-mudahan saja itu bukan dari kita ya teman-teman. Kalaupun dari aliansi, mudah-mudahan bukan dari Islam. Tapi hanya ya dari entah dari mana rimbanya kok tiba-tiba penampilannya kayak Wali Songo. Tinggal kurang kuda aja dengan tongkat. Jadi Diponegoro. Iya, kalau sudah ada tongkatnya dengan kudanya udah mirip jenderal siapa gitu ya? Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Bukan Imam Bonjol. Bukan lah. Oh, bukan. Janganlah kayak gitu-gitu. Jangan kau publish. Ya, aduh, kayak mana berapa kali harus ku praktekkan ya? Kau aja si Dosmat, suruh duduk di tengah-tengah situ, kalian kumpul, suruh minta maaf, begitu bagusnya. Baru dibilang hebat.
Yang kau bikin malu saya. Kau ngaku-ngaku lagi sebagai aliansi dari mana. Kau bikin malu saya sebagai umat Islam. Tidak ada di Islam kaidah-kaidah kayak gitu. Sekali lempar batu, lempar. Jangan kau mundur. Pancuri. Kau bilang saja. Kami dari ini meminta kepada Dosma untuk segera menampilkan wajah di depan umum. Karena sudah 2 pekan tidak muncul-muncul di permukaan. Entah apakah ikut di Singapura bersama dengan Silina Wijaya atau kemana. Muncullah di situ. Saya lihat kemarin saksinya siapa? Si Nyopi. Muncul si Nyopi. Ada si Nyopi. Si Dosmanya kemana rupanya? Pelapor tak ada. Yang ada saksi. Jangan-jangan saling dorong. Hah? Jangan-jangan saling dorong. Kaulah yang datang. Loh, kan abang yang nelpon. Udahlah, ini aku transfer nanti beli kuaci 1 kilo. Iya kan ya? Benar kan? Jangan-jangan lo kok yang pelapornya kok nggak nongol. Aku nggak hadir ya mas. Aku ada seleksi. Mudah-mudahan saya lolos untuk mewakili Indonesia program kecantikan tahun depan. Kamu aja ya. Apa? Kau yang melapor, kau yang nggak nongol. Yang saksi pula yang datang. Saksi apaan kayak gitu? Alamak. Aduh. Dosma. Kau salah lawan, Dek. Salah lawan kau, Dek. Kau tampilkan lagi kemudian ada apa itu namanya ya? Martini ya, Martini namanya, Martini. Ustazah Martini, ya? Ustazah atau Martini apa? Ustadz itu yang semua agama sama. Hah? Apa? Harboko? Martono, Bang, Martono. Mobil Hartop. Siapanya? Ustazah Martini. Oh Markona. Teman main keliling saya ya itu kalau Markona. Hah? Ajinomoto. Udahlah, capek kali aku sebut namanya. Ustadz yang menyamakan semua agama sama kata dia. Ku pijak juga namanya. Ku suruh walang sangit gigit bibirnya orang-orang kayak gini. Ustadz dari mana kredibelnya kok semua agama sama? Hei, Bahlul, kalau semua agama sama, berarti semua Tuhan yang kita sembah itu sama kablama. Ustadz Indomie kau ini. Semua agama sama. Dasar kuclok. Gimana nih si Dosma kok kumpul orang-orang kayak gitu, Dosma. Entah apa-apanya kok kumpulkan. Jadi saya kasih solusi ya. Kok coba lihat itu, Rudi Yohanes sudah perang, Pak Bom sudah mulai ketar-ketir. Gak bisa lagi dia bernapas dengan tenang. Penghujat yang lain coba kau lihat. Jadi solusinya Dosma, karena kau yang mulai Om, kamu harus menghentikan ini. Kau harus menghentikan. Kau jangan berbuat habis itu kau lari, jangan kayak gitu. Ya, kau tampil di depan, kemudian kau saya lihat PT-PT-mu orang kirim ke saya, kau jago kali lah. Paling sakti kurasa kau. Senior kita kemudian Pak Alamse juga kau sindir-sindir rupanya kau ya. Baru ku tahu juga. Hebat kali kau. Hebat kali kau rupanya. Super kali kau rupanya ya. Kau jadi pengacara, kau bela ini, kau bela itu yang ini ya libatkan itu yang ini. Yang bikin kesaksian palsu sampai anaknya orang mati. Dibilang Pilatus, aku tahu mereka ini menyerahkan kemudian karena dengki. Nah itu ini itulah, jasamu kau pakai itulah. Ya. Kesaksian palsunya membuat dia mati sampai dia jadi korban. Masih bisanya itu. Kau tangani, kau cari tentara Romawi yang membunuhnya. Kau selesaikannya itu, baru kau hebat.
Nah, adakan sidang ulang, rekonstruksi, kemudian ternyata beliau itu karena kesaksian palsunya dia tersangka, dia menjadi korban. Udah panggil itu tentara-tentara Romawi, sidang ulang. Kenapanya kau melakukan ini? Baru kau hebat, kalau kau umumkan itu, baru ku jempol kau. Jadi kesimpulannya ini sudah menjadi kisru dan menjadi konsumsi publik ya. Maka si Dosma yang harus bertanggung jawab untuk membuat teduh keadaan. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi dari perkumpulan anak-anak muda Medan barusan tadi sore sampai malam. Tolong buatkan Bang Suma acara sebelum Ramadan di Medan, buat semeriah mungkin di alun-alun. Undang Bang Suma datang untuk tablik akbar apologet. Hadirkan semua umat Islam yang ada di Medan, bikin acara semeriah mungkin apologet bertoleransi. Oke? Dan alhamdulillah diiyakan oleh teman-teman. Doakan teman-teman, kita akan hadir kalau di ACC semuanya berjalan dengan lancar, ada izin keramaian dan seterusnya. Di Medan sebelum bulan puasa, Bang Suma akan hadir kemudian untuk memberikan materi apologet. Materi apologet akan mengajarkan kepada generasi umat Islam untuk belajar tentang apologet dan mengerti arti sebuah toleransi. Agar tidak kebablasan toleransinya, maka kita akan kupas di sana. Kalau ada tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita Kristen, undang. Kita berbicara sama-sama di atas panggung supaya umat Islam itu tahu. Ini loh batasan agama Islam. Ini loh batasan agama Kristen yang harus Anda lakukan. Buat semeriah mungkin supaya kerukunan umat antar umat beragama di kota Medan dan sekitarnya itu bisa berjalan, ya, berjalan dengan baik, saling mencintai, saling menyayangi. Karena adanya kisru ini, kemudian adanya para apologet Kristen yang suka menghujat, menista, maka kami hadir. Jangan salahkan kami kemudian ketika kami melakukan perlawanan. Karena kami tidak memiliki prinsip kasihi musuh. Enggak. Bagi kami musuh dalam bahasa Ibrani itu Satan. Satan itu musuh bagi kami. Dan kami tidak akan pernah berdamai dengan setan. Kami tidak pernah berdamai dengan musuh. Musuh-musuh. Tapi sampai hari ini kami belum punya musuh di negara ini. Saudara Kristen adalah saudara kami. Musuh kami, kalaupun ada, hanya segelintir orang yang menghina Rasulullah, yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu aja musuh kami. Selain daripada itu, Kristen yang masih damai-damai dengan kita, itu adalah saudara-saudara kami yang wajib kami hidup berdamai dengan mereka. Itu yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi saya umumkan di sini, sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi, tolong supaya tidak berkepanjangan. Mari sebelum bulan suci Ramadan kita adakan tablik toleransi apologet Islam Indonesia di kota Medan. Tepuk tangan yang setuju. Takbir. Allahu Akbar. Ya, nanti hadirkan Dosma di situ biar tak ajarin. Gini loh, toleransi itu kayak begini. Batasan-batasan toleransi itu kayak begini deh. Kirain apa? Bunda mau ini, mau ngajarin dia joget-joget depan Ka'bah. Oh, kalau saya sih sajojo gua ajarin enggak kalau itu. Gua ajarin jurus patah-patah, jurus kodok memakan naga. Dia kan jago banget, Gurunda. Dia kan jago banget, Gurunda. Dia jago banget joget-joget depan lambang Ka'bah, di depan kamar Ka'bah kan. Kalau itu saya serahkan kepada pakarnya, nanti dia tanggapi. kalau itu ininya apa bagian-bagiannya sudah kita bagi-bagi. Ini bagiannya ini bagiannya. Ada yang bahas tentang kakinya, ada yang sepatunya, ada yang caranya jalan yang gelumulai, gelumai. Nah, itulah. Hah? Mana sih? Gemulai. Ah, bagus. Mulai. Oke, diperlancar. Gelumai. Oke, bagus. Dah. Saya kira begitu sementara. Saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada intinya video tadi itu menggelikan saya, ya. Video tadi itu menggelikan saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Sebentar Bang Zuma, boleh kita kasih kabar bagus dulu? Boleh dicek di WA Bang Zuma, sudah saya kirimkan.
biar Oke, Bang siap, Zuma yang Bu. menyampaikan. Bang Zuma banyak sekali viti-viti loh. Ustadz Zuma dikabarkan katanya lari dari peredaran, udah kabur katanya takut. Itu orang Banyak sudah, begitu. itu yang orang buat begituan, manjat pohon jatuh, kebentur kepalanya baru gitu. Masya Allah. Nah, ini hasil buah pekerjaan Dosma ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih saudaraku Dosma. Berkat Anda berkat Anda akan menghasilkan buah yang Anda tanam sendiri. Ya, oke, Dinda. Saya udah baca, makasih. Oke. Silakan diambil alih. Oke. Atau Buddha Angon dulu yang silakan, Buddha Angon yang baru bergabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau gitu bernarasi dah. Saya kepancing dan Ustadz kita nih, guru kita. Ustadz Juma, guru daku, sahabatku. Izin ya. Allah. Ya, Ahi. Lanjut, Ahi. Selamat malam. Baik. Tahan dulu, Bang Abigail, tahan dulu ya, tahan dulu sebentar, tahan dulu. Silakan Ahi Bedangon. Mana Ahi Bedangon? Kok hilang suaranya? Ahi Bedangon. Waduh. Selamat malam, bisakah saya bicara? Belum boleh. Tidak bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak bisa tadinya, kedengeran. Iya, nggak dengar tadi. Baik, izin ya teman-teman untuk memberikan support dan sekaligus juga berterima kasih kepada Allah. Kami disatukan dengan sahabat-sahabat kami. Kami tidak salah dalam memilih, kami tidak salah dalam bersahabat. Kami tidak salah ketika selama ini kami berteman, bersahabat dengan orang-orang yang insya Allah muliakan, Allah pertahankan, Allah pertaruhkan. Ya, kemuliaan Islam di bawah salah satu adalah dari komando yang kita terima dari guruna kita, sahabat kami Aina Juma. Terima kasih Aina atas apapun yang antum lakukan. Betul, janji Allah kepada kami bahwa kalau kita berjuang jalan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Kami bersyukur betapa tinggi derajat yang telah Allah pertolong kepada saya, khususnya yang saya rasakan. Ya, ketika mereka menarik genderang perang, ya, bermain dengan hal-hal yang justru mestinya mereka perhitungkan baik-baik, tetapi justru mereka serang akan melakukan blunder demi blunder. Umat Islam yang kemarin mungkin agak sedikit meragukan untuk apa, ada apa, kenapa akan gitu, hari ini mulai terjawab. Ya, kalian yang selama ini mungkin oleh sebagian muslim dianggap kalian adalah sahabat, teman dan segala macam, tetapi ketika kalian berusaha untuk menjatuhkan kami dengan berbagai cara, dan klimaknya dan apa yang dikalikan Rasul Rusma ini benar-benar menjadikan umat Islam bersatu dan memahami betapa belang, betapa jahat, betapa kotornya kalian. Ironis ketika kami mengikuti genderang yang kalian mainkan, justru kalian harus sangat terlihat bagaimana kalian tidak bersatu menurut janji Allah. Kalian lemah. Di antara kalian saling sikut menyikut, mempersalahkan. Kenapa lu begono, kenapa lu begini? Tandanya kalian bukanlah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dijanji oleh Tuhan kalian. Roh Kudus nggak ada di antara kalian kalau demikian adanya. Kami bangga dengan apa yang kami lihat hari ini. Ya, kami banyak mendengar, melihat bagaimana para pendeta hari mulai saling salah menyalahkan. Dan saya melihat sekali bagaimana bom-bom merubah kata-katanya yang dulu begitu kasar, begitu menggebu-gebu, menghinakan kami, sekarang udah mulai. Tanda-tanda kemunafikan itu ada dalam diri kalian. Ketidakjujuran kalian sudah terlihat hari ini. Betapa kalian takutnya dengan Islam. Pada kami bukanlah layak untuk jadi musuh bagi kalian. Lina Widaya datang ke kita tahu bahwa kami tidak akan sekasar itu, maka Lina melakukan sesuatu yang mungkin kita bisa tahu. Dia datang ke tempat kami karena kami bukanlah musuh yang layak untuk jadikan sesuatu yang tak ditakutin. Layak ditakuti, itu yang saya bisa katakan. Ya, kami, kita umat Islam akan mengikuti apa yang kalian mau. Allah berjanji kepada kami, kamu tidak akan lemah. Ketika kamu merasa ada capek, lelah, saya lihat dari muka Kang Juma selama ini, Masya Allah. Tetapi ada yang lebih lemah lagi, mereka jauh di sana. Dibikin bingung dengan apa yang terjadi hari ini.
Umat Islam semakin hari semakin bersatu. Kami di Jawa Barat, Ustaz Juma saya melaporkan, datang beberapa pengacara yang siap untuk menjadi bagian dari kita. Para ustaz-ustaz kami di Jawa Barat malah bersatu sekarang. Banyak merapatkan diri. Pak Angon, saya mau bagian daripada kalian. Masya Allah. Ini tanda bahwa ini tidak main-main lagi. Itu aja ustadzku, guruku, sahabatku, ya. Yang saya yakin pasti laporan itu banyak di antara kalian. Banyak kemarin pun saya lihat banyak orang ingin menjadi bagian dari api itu sendiri. Artinya apa yang sedang kita rajut, apa yang sedang kita lakukan sama bersama satu bersatu itu bukan suatu isapan jempol. Ini real, datang dari Allah. Allah kuatkan kita, Allah satukan kita, misi, visi dan harapan kita. Kita tidak sedang main-main. Kita sibuk menghadapi orang-orang yang kufar ajmain. Walaupun kita lihat ada orang-orang munafik di antara kita yang sibuk mempersalahkan kita. Biarkanlah perjalanan ini akan terlihat siapa yang siap untuk menjadi pahlawan, siapa yang akan menjadi pengecut. Dan hari ini mulai kelihatan. Kepada kalian-kalian hari ini menjadi congor-congornya para kaum kufar. Lihatlah orang-orang yang kemarin mungkin menghina Islam. Ketika di penjara, mereka busuk dan tidak ada yang mau peduli. Hati-hati kepada kalian yang hari seakan-akan kalian menjadi corongnya mereka. Ketika kalian ditinggalkan oleh mereka, kalian ada di penjara, maka kalian akan ditinggalkan dan kalian termasuk orang yang menyesal. Kenapa kalian menggunakan atau menjual agama kalian demi sesuap nasi? Saya menyuruh kepada diri saya dan teman-teman, jangan menjadi munafik dalam perjalanan. Ketika kalian mengkhianati, maka akan ada pengkhianatan kepada diri kalian. Itu mutlak. Siapa yang menuai, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Demikian Iwan Pilah, rahimakumullah. Mohon maaf saya tergoiroh dengan apa yang disampaikan oleh guru saya, sahabat saya, dan insya Allah semoga kita bisa disatukan oleh Allah dalam surga dan ridho Allah. Hadawallah ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Pilah. Iya, terima kasih Bang Budak Kangon. Ada yang mau nambahin? Bang Andi, Bunda Rahma, Bang Filipus, Anora. Bangun. Bang Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Ustaz Oke, Filipus. bagi saya yang mantan kafir, dengan kejadian ini ya, saya cuma mau menambahkan sedikit bahwa alhamdulillah saya sendiri ya teman-teman baru mulai muncul menjadi apologet Islam ya, walaupun tak terkenal, tak sehebat teman-teman sekalian, tetapi mulai muncul di tahun 2023. Ya, tahun 2021 ya, saya masih StreamYard, zaman StreamYard Zoom sudah mulai muncul. Karena munculnya orang-orang semacam ini sebetulnya sebelum disadari oleh orang Islam pun kami sudah mengetahui itu. Saya maksudnya sebagai mantan kafir sudah mengetahui itu, sebab itu adalah program kami dulu ya, sudah terprogram bagi kami untuk bagaimana gerakan ini terus kami lancarkan kepada Islam. Tetapi ya apa yang terjadi setelah pun saya dapat hidayah dan kemudian melihat persatuan umat Islam dan munculnya ya, bertumbuhnya, lahirnya giroh-giroh umat Islam dalam fisabilillah, dalam berapologetika untuk menangkal upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah ini saya sebagai yang banyak mengetahui rahasia perusahaan ya dari seberang sana, ini justru alhamdulillah mulai bernafas lega, karena yang menjadi kerisauan saya sebagai mantan kafir ini akhirnya sekarang menjadi ringan dengan munculnya giroh-giroh, semangat-semangat dan ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa ini. Itu aja yang saya mau sampaikan ya, luar biasa. Mudah-mudahan jangan dipertahankan lah. Kalau dipertahankan ya gitu-gitu aja namanya ya. Ditingkatkan, mudah-mudahan kita tetap bersatu, kuat, saling support walaupun di dalam maupun di luar api, dalam maupun luar organisasi apapun. Ketika kita muncul sebagai apologet, kita rangkul semua sehingga kita tidak kemudian merasa berjalan sendiri dalam fisabilillah ini begitu. Sehingga ya kita jadi berani ya, ada sel-sel besar, sel-sel kecil ya, sampai kepada yang tidak terstruktur pun kita dalam menenangkan upaya pemurtadan ini tetap ada, tetap eksis, berjalan terus dan memberikan dampak ya, ledakan atau dampak merugikan bagi mereka, dampak ya yang sangat istilahnya membuat mereka itu berpikir dua kali untuk melanjutkan program-program program-program penyesatan mereka lah begitu. Jadi alhamdulillah ya dengan begini, tapi kita bersyukur juga ya munculnya hal-hal semacam ini ya, contoh yang telah dibangun oleh si
Dosma ini ya kita jadi kelihatan ini ya, Masya Allah ukhuwah Islamiyah kita ini meningkat luar biasa ini. Ya, kita makasih banget lah, jangan kalau perlu lah dikasih kita kumpulin upeti lah, bukan upeti ya, kita kumpulin donasi gitu loh, kita kasih hadiah untuk Dosma karena dia sudah memberikan kebaikan bagi kita loh gitu. Jadi luar biasa, kita harus berterima kasih, dikasih piagam penghargaan lah dia begitu ya, karena dengan dia umat Islam yang tadinya masih bukan tercerai-berai ya, berjuang sendiri-sendiri, sekarang kok makin saling merangkul dan bersatu, menjadi kekuatan yang sangat tak tertandingi kedahsyatannya. Demikian ya teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Handi boleh sedikit ya, ada yang lupa tadi, sedikit. Jadi kepada kalian kekristenan, mohon perhatikan, hati-hati dengan diri kalian. Yang hari ini bikin provokator itu, pada hakikatnya mereka ada di luar negeri. Ini sering disampaikan, dan ini saya dengar daripada pendeta kalian. Yang memprovokatir kalian itu orang di luar negeri. Yang menghina Islam itu orang-orang di luar negeri. Kebanyakan. Ini hati-hati kalian. Kalian jangan menjadi kambing congek orang bego yang justru mengiyakan yang akibatnya kalian yang ada bergesekan dengan kami. Orang Islam akan melampiaskan kepada kalian ujung-ujungnya kalau kalian sejalan, sepemikiran, semisi dengan orang yang di luar sana. Mereka ngomong bebas loh, karena agak sulit untuk disentuh hukumnya. Tetapi ketika kalian hari ini mengiyakan itu, bukannya melawan mereka untuk membuktikan bahwa kalian bukan bagian dari mereka. Tapi kalau kalian mengiyakan dan ada bagian seperti mereka mau, maka kalian yang bermasalah. Kami itu tidak menakut-nakutin, tapi ini beresiko. Coba cek, siapa itu Saiful Ibrahim di luar negeri? Siapa itu Paul Jong di luar negeri? Si Palermo juga saya dengar di luar negeri. Nah sekarang si Lino Wijaya juga sama sebagai kompor lari ke luar negeri. Lalu pada yang kemudian bermasalah. Sebab umat Islam tidak akan melihat lagi. Apa dan bagaimana kalian kalau ternyata adalah itu Kristen, maka kami akan mencari orang-orang Kristen. Ini yang kemudian kami takutkan, Bang Juma, khawatirkan. Dan saya support dengan keahinan kami itu. Ayo bikin bagaimana kita mempertontonkan toleransi yang sebenarnya. Walaupun kalian nggak mengajar, kami udah orang yang paling tahu tentang toleransi. Ya, Aina Juma dan teman-teman, kita perlu tontonkan. Ya, jangan sampai kalian salah. Dan saya mengajak kepada para pembesar di kekristenan untuk supaya bagaimana kalian menjaga umat. Jangan terprovokasi yang justru saya bilang tadi, kalian yang akan jadi masalah. Ya, gesekan itu sudah sengaja diciptakan. Sementara insya Allah kami tidak sengaja, tidak ingin ada gesekan, tapi kalian yang memulai. Dan orang-orang di dalam ini seperti Dosma ini yang harus benar-benar perhatikan ini. Kalau tidak kalian cepat memberikan perbaikan ke dalam, itu berbahaya. Ya, umat kami itu tidak semuanya bisa dikoordinasi oleh Bang Juma, tidak seluruhnya. Tiba-tiba mereka mendengar ada PT seperti ini, dia nggak tahu kalau ada api sebelumnya yang mungkin bisa mereka bagaimana caranya secara hukum. Ini berbahaya sekali lagi. Saya mengajak untuk ayo perbaiki, dan mungkin tadi jalankan islah bagi diri kalian dulu. Itu mungkin Ustadz, saudaraku ya, ini hanya seruan saja untuk saat tadi, antisipasi. Demikian, lanjut saudaraku. Mantap. Kalau saya boleh berpendapat ya, banyak sekarang orang nongol pahlawan toleransi, baik dari Kristen maupun dari Islam juga banyak. Jaga toleransi. Bahkan cenderung mengatakan bahwa jangan menjual agama, masuk komal nyari koin dan seterusnya. Padahal mereka tidak mengerti toleransi itu bisa tergores karena ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, baik secara intelektual maupun secara brutal, baik secara terang-terangan maupun secara licik pergerakan di bawah tanah. Khusus kepada orang muslim yang menjadi pahlawan kesiangan bahwa menjaga toleransi itu bukan dengan debat lintas agama, tapi nanti setelah keluarganya ada yang tersentuh kemudian menjadi korban murtad karena pengaruh-pengaruh kelicikan, pengaruh-pengaruh
oleh orang yang tidak bertanggung jawab, baru mereka melapor kepada apologet Islam Indonesia minta bantuan. Kalian belum kena karena kalian belum merasakan. Tapi saudara-saudaramu yang ada di pedalaman, saudara-saudaramu yang ada di luar jangkauan internet, yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh menjadi target mereka, kalian mau apa? Itu luput dari penglihatan kalian. Kamilah apologet Islam Indonesia ini nongol membuka mata kalian. Siapa penyebabnya sebenarnya yang mengganggu toleransi ini? Siapa yang tidak intoleran? Sebabnya adalah mereka setelah Belanda pergi dari Republik ini, mereka membuat suatu buku yang dianggap mereka kitab suci. Terus kemudian istilah-istilah Islam yang dicampur-campur di sana disalahgunakan demi untuk berkamuflase. Saya rasa ustadz atau siapapun itu umat Islam, kalau mempelajari atau membaca Bible secara menyeluruh, saya meragukan keislaman Anda kalau tidak ada reaksi untuk itu yang sudah Anda baca. Tapi karena Anda menjauhi itu, ya Anda masa bodoh. Malah menuduh kami, ngapain sih diskusi lintas agama? Ya karena nggak tahu akar permasalahan, hanya teriak di permukaan. Jadi nggak usah jadi pahlawan-pahlawan kesiangan kalau nggak tahu asal-usulnya, latar belakangnya seperti apa. Untuk itu berhentilah menjadi pahlawan kesiangan. Jangan mengkritik sesuatu kalau nggak ngerti pangkal permasalahannya. Bayangkan sampul yang mereka pakai, yang tadinya dibawa oleh Belanda adalah Biblos, diganti menjadi Alkitab. Ada nggak seorang Muslim kalau ditanya, kalau punya ilmu, Alkitab itu Al-Quran atau tidak? Pasti kalau berilmu pasti mengatakan itu Al-Quran. Ya kenapa? Biblos yang berdua bahasa di dalam ini, yang berbahasa asing, diganti menjadi Alkitab sampulnya. Kalian masa bodoh? Kalian mengatakan, jangan dikoreksi lah, biarin aja lah, nggak ada masalah lah. Nanti kalau keluargamu murtad, dihamilisasi, baru nangis, minta tolong. Belum lagi isi-isinya. Dan seterusnya. Begitu juga saudara yang Kristen. Sebenarnya Anda itu yang memulai. Kami datang hanya untuk ingin meluruskan. Supaya terjemahan-terjemahan yang beredar selama ini itu dikembalikan. Sebagaimana terjemahan yang jujur. Jangan lagi ada unsur-unsur kelicikan. Hentikan misionaris. Hentikan dari rumah ke rumah. Gitu ya. Tarik semua Bible yang berbahasa Arab itu dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Ada apa? Dari desa ke desa tampilannya melebihi dari ustadz dan ulama. Ternyata hatinya busuk, pemakan babi. Anda nggak bisa membedakan kalau sudah masuk C6. Kalau C1, C2 sih masih mending. Kalau C6 kayak Bang Filipus dulu ini. Lo kalian mau apa? Kalian nggak tahu bagaimana di sekolah tinggi teologi itu apa yang mereka pelajari? Mereka mempelajari Al-Quran. Supaya setelah mendalaminya, mereka masuk di semua lini. Tinggal diam gitu, tidur kita. Hei, dimintai pertanggungjawaban. Kalian punya ilmu, Anda diam. Saudara-saudaramu sebentar lagi kan disenggol sana, disenggol sini untuk dimurtadkan. Jadi jangan datang menjadi pahlawan kesiangan, coy. Pelajari dulu latar belakangnya sebelum mengkritik apologet Islam Indonesia. Tujuan misinya apa? Misi dan visinya apa? Itu yang kami luruskan, nggak ada yang lain. Tidak digaji kita ini. Ditinggalkan kerjaan, kembali ke sini 24 jam. Siapa yang gaji coba? Kenapa? Karena panggilan membela agama ini, melindungi saudara-saudara kita yang rawan akan pemurtadan. Para ustadz, para ulama, kajiannya bagus. Apakah sampai ke pelosok desa yang jauh dari internet? Tidak. Kamilah apologet Islam Indonesia ini bergerilya di akar rumput, menjalarkan. Kalianlah yang menjadi targetnya karena jauh dari ilmu pengetahuan Islam. Jauh juga dari pengetahuan perbandingan lintas agama. Kalian target-target yang paling empuk.
Kami datang, kami dimusuhi, malah mau dibubarin. Siapa lu? Ya untuk itu si Dosma, semuanya siapapun itu, coba kau tengok dulu sebenarnya pangkal permasalahannya ada di mana. Kesimpulan kami, dengarkan baik-baik. Kesimpulannya adalah terjemahan dari Yunani ke Indonesia, terjemahan dari Ibrani ke Indonesia yang menjadi problem. Kalau terjemahan Yunani ke Indonesia, ngapain lagi ke Arab-Araban? Ngapain lagi ke Al-Quran? Kalau terjemahan Ibrani ke Indonesia, ngapain lagi pinjam istilah Al-Quran? Ini menjadi masalah. Karena ini masih apa? Masih regenerasi dari Belanda. Yang tadinya Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Untuk itu saya himbau kepada lembaga ini rubah namanya menjadi lembaga Bible Indonesia, rubah sampulnya menjadi Bible, hilangkan semua kata Allah, hilangkan semua kata Rasul, hilangkan semua yang berbau Islam. Sebagaimana saudara kita Hindu dan Buddha, tidak ada masalah. Hanya ini satu ini nih yang menjadi problem. Ini yang satu ini menjadi problem. Kenapa harus menyenggol-nyenggol agama Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita junjung tinggi, kita sembah 5 kali dalam sehari wajib hukumnya, Anda jadikan olok-olokan? Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kami muliakan, kenapa Anda olok-olok tiap hari? Mau apa kalian? Untuk itu hilangkan semua kata-kata itu. Ya, wahyu yang diterima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hilangkan semua dalam terjemahan Anda. Nggak ada gunanya untuk Anda itu. Hanya menjadi pemicu, menjadi intoleran. Kita dari sini akan, kalau mau saudara-saudara Kristen ingin hentikan semua ini, katanya si Bom udah sadar, beberapa orang udah sadar, ya udah, mari kita deklarasi bersama. Menghimbau kepada lembaga ini agar menerjemah kembali. Nggak rugi kok itu. Terjemah kembali. Kalau perlu minta bantuan umat Islam. Kalau memang Anda nggak punya kamus, kami pinjamkan kamus. Bagaimana satu kata diterjemahkan di Indonesia ini loh. Karena menerjemahkan kata itu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu pakai kamus, nggak pakai iman, nggak boleh ada intrik-intrik licik, nggak perlu. Jujur saja supaya agama Islam, agama Kristen jelas siapa Tuhannya dan apa kitab sucinya dan bahasa apa originalnya. Itu aja. Jadi jangan jadi benalu di Republik ini. Anda yang memicu, Anda yang korban. Anda yang pengecut, Anda yang korban. Inilah yang namanya disebut licik kuadrat ala-ala penjajah. Untuk itu saya tutup, saya close untuk sementara. Pemicunya adalah ini tadi, Lembaga Bible Indonesia. Yang terjemahannya harus segera direvisi supaya mempunyai jati diri dan harga diri. Terima kasih. Masya Allah. Oke, saya tambah sedikit ya. Semalam tuh di sebuah komal, di Oten ngomong begini, loh kok kalian ini kenapa kalian aja yang sibuk, kalian aja yang protes-protes nih. Umat Islam nih di Indonesia kan jutaan, berapa persen, 80 lebih persen. Kalian aja yang ribut menuntut diganti itu kata Allah. Kalian aja yang lain, umat Islam yang lain itu kan enggak, mereka menerima kok. Ya aku bilang gini lah, yang lain itu kan enggak mengerti, enggak paham. Kami aja yang bergerak di bidang berapologet ini tahu, paham, karena kami belajar. Mereka itu diam, andai kan mereka tahu itu dan sadari itu, pasti akan bersuara juga. Nah, karena kita yang di sini di apologet ini tahu, yang berdiskusi ini, mempelajari itu tahu, maka kami menyuarakan. Ya mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara saya bisa terpahamkan kan, tersadarkan. Tunggu aja.
Kenapa? Pokoknya gitulah Deng tambahannya. Alasan mereka, kalian kok ribut yang lain enggak? Aduh, lanjut. Kan tadi saya udah bahas. Karena mereka tidak mengerti dan tidak mau membaca. Jadi bagaimana orang berpendapat kalau sendiri pendapatnya tidak perlu berpendapat? Orang berpendapat itu karena ada dasar pendapatnya. Membaca dulu baru berpendapat. Kalau hanya tidak membaca berpendapat ya itu kosong namanya. Asbun. Jadi orang yang berpendapat itu pasti ada ilmunya, pasti ada dasarnya seperti kita berpendapat. Karena kita membaca ada dasarnya gitu. Tapi kalau ada orang, wah nggak apa-apa lah, oke lah, jaga toleransi. Ini namanya bukan pendapat, ini ngerecokin. Itu loh Bunda ya, paham sampai sini ya? Ya, paham. Oke, makasih. Ya, tambah Bang Andi. Jangankan orang-orang awam yang nggak pernah baca Bible, orang yang bertahun-tahun bersama kita aja, pernyataannya bisa berbalik. Nama Tuhan kami kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis alif lam lam ha, bukan ditulis Allah. Ya, bukan dibaca Allah tulisannya LLAH. Itu udah bersama kami bertahun-tahun Bunda. Ya kan? Apalagi orang yang awam yang nggak ngerti apa-apa. Padahal dia sering mendengarkan kajian-kajian Allah berdasarkan kitab Kamus Alkitab Al-Muqaddas, Allah berdasarkan KBBI, Allah berdasarkan Kamus Oxford. Ya, semuanya mengatakan Allah itu nama diri dari Sang Pencipta. Lah ini udah bertahun-tahun bersama kita. Ya, beberapa hari yang lalu ngomong kayak begitu, Tuhan kami bukan Allah tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisannya aja beda, ya pasti beda lah. Nah kan, heran saya kok bisa berubah mendadak koclok. Nah itu, apa dia ini nggak paham namanya transliterasi, perubahan tulisan dari Arab ditulis ke secara apa Latin. alfabet Latin, ya Indonesia Latin. Ada juga dari Ibrani ditulis ke alfabet ke Latin. YHWH. Apakah ketika ditulis YHWH menurut orang Yahudi itu beda Tuhannya? Antara ditulis YHWH dengan yang ditulis dengan bahasa Ibrani? Kan tidak. Nah, inilah kadang orang-orang ini kenapa bisa mendadak koclok begitu Bang Andi? Ya karena ada objek kepentingan. Ya itulah makanya saya bilang itu sesuatu itu bisa berubah drastis tergantung kepentingannya mau kemana. Tapi oke, no problem lah. Yang penting saya rasa jangan melawan kata hati lah. Melawan kata hati itu munah namanya. Jadi siapapun di luar sana sebelum berpendapat ya kalau bisa minimal baca dulu yang Anda beri komentar. Jangan sampai Anda salah komentar. Tapi saya khawatir nanti kalau keluarga Anda udah kena karmanya, udah ada keluarga Anda murtad. Nah, kenapa lu murtad, nak? Ya karena dipengaruhi oleh ini. Sama kok. Allah dia sama Allah kita sama. Di sana enak. Sekali seminggu, malas gua bangun subuh. Kan gitu jawaban anak bocah-bocah itu. Sama kok. Gitu loh. Nah, ini problem. Nah, nanti kalau udah gitu nangis, datang ke API, minta tolong dong. Anak saya begini, anak saya tadinya nikah, dia syahadat. Habis itu anak saya dibawa ke agama suaminya. Ya karena apa? Ya kurang mempelajari gitu loh, kurang ilmu. Makanya lindungi keluarga Anda dari apapun bentuk misionaris ini. Ini sangat berbahaya. Ini kalau mau diakumulasikan teman-teman, ini sudah taraf akut. Sudah stadium 5 ini. Cuman karena tidak dipublis aja sih. Dulu ya masih zaman belum ada internet, mereka yang merajalela. Ya berterima kasihlah kepada pendahulu-pendahulu kita. Ada yang sudah dipanggil, ada yang masih ada sampai sekarang. Yang memulai bagaimana diskusi lintas agama ini. Dulu mereka dalam hal keterbatasan. Belum ada internet mungkin. Belum ada yang begini namanya TikTok. Belum ada yang namanya Zoom. Mereka capek dari huruf ke huruf diketik per ketik. Nantinya touchnya
Saya hitung tutsnya Pak Sugi atau Pak De Sugi itu di HP-nya itu hancur itu. Tato gitu loh. Itu gimana coba kalau begitu? Siapa yang memulai di Facebook? Siapa yang memulai di koran? Siapa yang mulai menerjemah yang enggak? Ya dia sendiri yang mulai. Kita datang meluruskan, kita dimusuhin. Sekate-kate lo ya. Nah ini Dosman lu belajar dong. Saya statement di sini. Dosman, kau belilah LBI itu TB2 2023, lu bacalah itu. Habis beli TB2 2023, beli TB1. Habis beli TB1, beli semua sampai di zaman Belanda 1928, 1929 dan seterusnya di sana. Lu belilah semua itu. Pelajari. Dulu di zaman Belanda masih ada kata Ka'bah Assalamualaikum. Waduh, istilah Islam banyak banget coy. Sekarang aja katanya dikurang-kurangi dikit lah, jangan terlalu kelihatan. Lu mau kemana juga gue ketangkep, ketahuan coy. Sampulnya aja udah provokatif. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya, Bible itu adalah artinya kumpulan buku-buku. Alkitab bukan kumpulan buku-buku. Al-Quran bukan kumpulan buku-buku. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa lu pakai, coy? Kenapa lu pakai? Dari mana lu ambil? Dari mana asal usulnya? Bagaimana kajian akademis? Apapun itu alasannya tidak akan masuk akal kalau Biblos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab. Kagak bisa. Lu panggil ahli yang gundul-gundul pun, profesor sampai kapanpun ya, kagak bisa ditemukan itu cara menerjemahkannya Biblos menjadi Alkitab. Nggak masuk. Nggak masuk. Saya minta kepada orang pintar sedunia deh, ahli bahasa apapun itu, coba terjemahkan Biblos ke bahasa Indonesia apa? Apa kira-kira? Kagak bisa diterjemah, tetap aja Bible. Kumpulan buku-buku Bang Andi. Ya kalau Indonesia. Kalau di Arab kan apa? Ya kutubun. Kutubun. Bukan Alkitab. Alkitab itu artinya sebuah kitab. Iya. Gitu. Yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, tapi kalau Alkitab lu tarik sampulnya emang kenapa direvisi gitu loh? Nah inilah saya bilang, dibungkus keislaman, isinya provokatif. Ini yang kita luruskan. Malah orang yang pahlawan kesiangan tiap hari datang. Berhentilah. Kamu yang cuma nyari koin. Kamu pengangguran. Kamu hanya satpam. Ya siapa lu menghentikan kami? Sepanjang negara ini masih tidak melarang orang mengemukakan pendapat dimanapun, yang penting batas-batas ya nggak ada masalah. Ini hak kita sebagai warga negara, ini panggilan loh, panggilan sebagai umat Islam untuk meluruskan. Nanti kalau Anda punya ilmu nggak memberitahu, dimintai pertanggungjawaban. Bukankah perintah di dalam Al-Quran itu amar ma'ruf nahi mungkar, wajib hukumnya menyampaikannya begitu. Kalau kau sanggup dengan kuasamu ya pakai, bikin diskresi, bikin keputusan. Itu ya kalau nggak sanggup dengan kekuasaanmu ya cukup dengan lisanmu. Ya kalau nggak sanggup dengan lisanmu ya cukup dengan hatimu. Itu perintah umat Islam itu. Ya kenapa kalau kami menjalankan perintah dalam Al-Quran Anda sewot? Ya siapa lu? Sorry nih ya. Itu kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya kalau ngomong kayak gini ya suruh orasi 2 hari 2 malam ya saya bisa haus. Gitu Pak De. Saya kembalikan ke host. Iya, saya juga haus Bang Andi, dengar Bang Andi. Saya minum dulu. Terima kasih Bang Andi. Mantap. Hampir saya ketiduran. Pahlawan kebodohan seperti itu karena mereka belum punya keluarga yang murtad aja. Dan mereka nggak tahu aja yang dilakukan oleh kafir-kafir itu untuk Islam itu apa. Ya, mereka nggak tahu itu. Jadi ya masih sok-sok moderis, moderat lah, tetap bengek lah, liberal lah, iblis liberal lah, apa tetap bengek itu. Karena mereka nggak tahu
Bayangkan saja saya sampai selesai C6, sampai dapat hidayah nggak ketahuan kalau nggak syahadat lagi. Mujur syahadat, kalau nggak syahadat saya pulang, ku bongkar semua, ku hancurkan semua. Dan saya punya dasar ilmu karena dari pondok pesantren, bukti-buktinya ada. Ya, orang bisa percaya dengan saya kalau saya ustadz, kalau saya murtad lagi pada waktu itu, kembali dan kemudian membongkarnya. Tapi kan saya nggak nemu apa yang harus saya bawa pulang. Nah, yang begini-begini nih yang mereka nggak tahu, makanya muncul orang-orang munafik, orang-orang moderat, orang-orang taiminya lah, apa tak bengek itu. Mereka belum ada saja saudara, keluarga, adik, saudara, kemenakan, cucu, anak mereka yang murtad. Oleh karena kebusukan para misionaris ini. Kalau udah ada yang murtad, barulah nangis-nangis jilat pantat kalian itu. Jadi saya nggak peduli lah sama. Saya mau di dalam struktur organisasi ataupun di luar jalan sendiri, saya nggak takut. Saya tinggal di tempat yang mayoritas mereka nggak takut, saya digeruduk-geruduk aja. Ngapain juga takut? Selama saya tidak menista, tidak menghujat, saya mau membela agama saya. Sesuai dengan yang saya tahu, emang begitu kalian. Di pedalaman, saya tinggal di pedalaman perbatasan antara Sulawesi Utara ya, Manado dan Gorontalo. Daerah basah untuk penginjilan, daerah basah untuk misionaris. Kalau nggak gerak saya, selesai ini yang di perbatasan ini, yang bahkan banyak orang yang belum bisa baca, yang buta huruf. Daerah mayoritas mulai berdiri, 112 gereja, padahal nggak ada umatnya. Ada di tempat sini, ku foto mau. Oke, saya foto. Besok kalau nggak ada ini atau mulai hari Rabu, hari Kamis lah mungkin saya akan kebetulan saya akan mengadakan perjalanan. Ku foto tuh tempat-tempat yang nggak ada Kristennya tapi ada gerejanya. Biar ku foto lah. Jadi stoplah para munafikun dan para orang-orang yang sok tahu tapi nggak mengetahui, sok-sok moderat, sok-sok NKRI banget, padahal nggak tahu apa-apa, belum murtad aja keluargamu. Semoga aja nggak murtad. Demikian ya. Salam Ustaz, dari betul. Karena ngeri ya, nggak bisa kita bayangkan. Mungkin hari ini kita lebih banyak, kita yang mayoritas. Tapi kalau kita nggak peduli dengan agama ini, nggak peduli ya mungkin beberapa puluh tahun ke depan kita yang minoritas, karena mereka betul-betul aktif menyebarkan Kristen kemana-mana, ke pelosok kemana-mana, ya kan? Nah, satu aja yang dia berhasil murtadkan, berkeluarga, dia punya anak, lah bertambah kan? Sementara kita hanya berpangku tangan, mengatakan oh semua agama sama, ya enggak lah. Coba kalian buka-buka itu bagaimana mereka aktif ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ke pesisir, membawa ajaran mereka. Bahkan mereka di sana nginap loh berbulan-bulan. Aku lihat tuh video-videonya, dia mau menangkap jiwa-jiwa katanya. Yang tadinya sudah mu'alaf dia mau kembalikan. Nah, kalau kita cuma berpangku tangan, bagaimana? Bagaimana? Coba bayangkan kalau kita yang minoritas di negara ini, coba. Kita yang mayoritas saja, kita kadang tengoklah para ulama-ulama itu kadang miris lah aku nih. Kita yang mayoritas kok kita yang seakan-akan terzolimi. Ayo sadarkan diri saudara-saudara saya ya. Saya aja ini seorang ibu-ibu, tergerak hati saya loh. Saya nggak mau. Andaikan mungkin ada, lebih beruntung ya di sekitaran saya itu, di tempat saya itu mayoritas Islam. Andaikan ada di daerah-daerah Kristen, aku langsung minimal menyampaikan, mendakwai mereka. Jadi jangan kita duduk berpangku tangan karena kita merasa mayoritas, jangan. Ingat saya negara Spanyol sana kan, dulu bagaimana itu? Islam di sana berkuasa. Tapi mungkin mereka berpecah, sesama Islam berpecah, nggak ada kepedulian. Akhirnya apa sekarang memimpin di sana? Kafir, dan bahkan hijab di sana nggak dibolehkan.
Bayangkan kalau besok-besok lusa negara kita ini, kita yang minoritas bagaimana? Ya kan? Ayo, kita harus sama-sama berjuang, sama-sama kita berjuang sekemampuan kita lah. Ya, misalnya saudara-saudaraku nih yang sekiranya nggak bisa bersuara, nggak bisa naik, nggak bisa menyuarakan isi hatinya, boleh membantu perjuangan ini dengan cara misalnya berdonasi, mendukung perjuangan saudara-saudaramu. Ya, bagaimana supaya Islam ini jangan dipandang remeh. Kita mayoritas. Kok kita yang mau dikerdilkan? Ayo kita bersatu. Dukung kami saudara-saudaraku. Oke ya, dukung. Oke, Lanjut, sebelum Bang. kita untuk diskusi ya, Bang Zuma sudah siap untuk melayani para pasiennya. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Ucok untuk kesempatan dua kata. Kok ada musik sih? musik akhir. Aduh. Bang Zuma itu udah disontak, udah disontak. Saya sudah izin tadi di YouTube. Boleh ya Pak? Iya silakan. Iya. Kaget saya. Bang Ucok, assalamualaikum Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guruku dan sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dikit aja sebenarnya nih ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini ya sengaja atau tidak, mereka telah menyulut api ya, yang membuat api semakin membara dan ya menggetarkan dunia apologet. Jadi kita tetap semangat untuk membentengi akidah Islam dan terutama pemurtatan ya. Kalau soal pemurtatan saya kira bukan hal baru dari zaman dahulu kala ya, dari tahun sebelum Indonesia merdeka memang sudah ada programnya di Indonesia ini. Kawan-kawan ya, khususnya memang target-target kantong mereka yang paling banyak berhasil ya, mohon maaf nih ya, daerah Jawa itu ya paling banyak berhasil di sana. Karena kita sendiri tanpa ada basic apa ya, ekonomi juga memang kebanyakan yang mereka kejar itu kantongnya di sana. Ya. Nah, kemudian ya kawan-kawan ya, oleh karena banyaknya penghujatan dari dulu di Facebook ya, kita ini ketemunya di sosmed semua kawan-kawan ya, jujur aja saya bilang nih. Ini saya banyak bertemu dengan teman-teman lama yang dulu berapologet. Kalau Ustadz Sugi jangan tanya lagi ya, memang bunyi keyboardnya pun prakruk gitu ya Bang Handi ya. Untungnya kalau saya dulu Ustadz Sugi, saya itu modal copy paste karena saya memang depan saya komputer semua Ustadz. Udah canggih itu. Iya, dari zaman apa ya? Emangnya Bang Ucok ini dari zaman mana? Zaman batu. Bang Ucok, boro-boro saya punya komputer Bang Ucok. Beli HP 66 aja berantem sama istri. Gimana coba? Iya, jadi kawan-kawan, giro kita itu sebenarnya sudah cukup lama terpendam, tetapi karena masing-masing ini solo ya, bisa dibilang ya Bang Juma solo, walaupun kita ketemu di Facebook di tempat sosmed lain ya, tapi masing-masing itu dari dulu itu solo semuanya kawan-kawan. Betul. Ya, beruntunglah ada apologet Islam Indonesia ini yang menaungi kita, mengkoordinir kita, mengkomandoi kita. Ayo kita berantas semuanya ya, utamanya penghujat-penghujat Islam yang sudah merajalela dari dulu. Jadi mereka itu seperti merasa di atas awan kawan-kawan. Kenapa? Selama ini tidak ada yang melawan satu-satu. Datang Ustadz Tugi main di atas perahu, lalu komentar. Cuman itu paling. Ya, di atas perahu ya Ustadz Sugi ya. Iya, betul. Ya, dari kawan-kawan untunglah ini satu wadah yang mana memfasilitasi kita, membantu kita, membentengi, menyadarkan umat. Ya, menyadarkan kita semuanya yang tadinya ya tanpa sadar kita itu sudah disusupi faham-faham kalau dibilang paham radikal termasuk, kemudian paham liberal termasuk.
Ya bahkan sampai kepada pemurtatan gitu. Nah, ada level-levelnya itu. Nah, ini yang tanpa kita sadari sudah mulai merasuki gitu. Bagi teman-teman yang baru terjun mungkin di dunia sosmed ini, begitu naik langsung kaget, langsung marah melihat para penghujat itu kan gitu. Lalu mereka tertawakan di atas komal. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kawan-kawan yang baru melihat kondisi ini jangan shock ya. Karena memang ini dari dulu juga ya bisa dibilang mereka ini sudah bebas dari dulu. Ya, Anda kalau misalnya searching aja grup-grupnya di Facebook dari dulu, saya herannya kenapa kalau saya dulu di-invite aja masuk grup tiba-tiba diinjilin gitu ya. Di grup Facebook dulu. Itu tiba-tiba udah masuk gitu. Bahkan di beberapa grup apa ya, mohon maaf nih, misalnya nih di HKBP saja ada dulu saya dulu. Yang mana isinya semua pendeta, saya diinjil, saya nggak tahu kok bisa ada berada di sana gitu. Begitu masifnya mereka ingin memurtadkan orang-orang Islam. Begitu masifnya mereka memurtadkan orang-orang di luar agama mereka. Nah, hari ini ya, mulai kemarin mulai api ini semakin membara kawan-kawan, karena mereka sudah mulai semakin brutal. Kita juga nggak bisa tinggal diam. Alhamdulillah atas komando Bang Juma kita bergerak. Ya, seluruh ormas masyarakat, jangankan api, ormas-ormas Islam lain juga sudah ikut bergabung dan mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ya, mulai dari daerah sampai ke pusat, insya Allah. Ini semua akan membongkar kebobrokan mereka sendiri. Mereka yang memulai, maka mereka harus dihabisi. Ya, mereka yang menghujat, mereka harus dibalbali. Ya kan? Jangan biarkan mereka lagi koar-koar. Kita sudah punya payung. Kita balbali semua ya. Baik, silakan dari saya itu Bang Juma, tetap semangat dan sehat selalu. Medan Tapi siap mereka ini, Bang Ucok, mereka juga ini Bang Ucok, mereka juga mau membuat semacam api katanya. Mereka juga membuat dulu ada Bunda. Udah cukup. Mereka dulu ada Bunda. Bubar gara-gara perpuluhan aja itu Bunda dari dulu. Ada kok, saya tahu itu. Bubar gara-gara perpuluhan intinya. Nah, dan lihat aja kan selalu yang mereka bahas ya, ketika ada kasus mereka pasti senang kali kalau ada orang Kristen yang ditangkap sebagai penghujat. Kenapa? Mereka itu memang butuh yang seperti itu untuk bisa ngumpul donasi. Lihat aja, rame-rame donasi gitu. Ya kan? Itu yang mereka lakukan, bahkan mereka berebut. Ya, ketika KC masuk, mereka berebut donasi sampai perang. Udin masuk, berebut juga. Anak Bata berebut juga. Ini yang terakhir aja masih berebut juga. Oke, Bang Ucok, terima kasih ya. Kita ya, oke, thank you. Aja dulu ya. Lanjut. Mau masuk mode diskusi dan semangat sekali ya Bang ini, Masya Allah. Host, sebelum diskusi saya mau ke 1 menit sama Ustadz Zuma. Ini benar nggak Ustadz Zuma sudah sudah minta maaf sama Bang Dosma? Ini ada viti-vitinya beredar. Aduh, minta maaf sama dia? Enggak lo Bang, enggak lo. Justru aku banyak ditelepon sama orang-orang yang mau menghubungkan aku sama dia. Sorry. Yo, ini sorry. Nina Desia sudah dijawab lah ya oleh komandan tadi bahwa itu cuman video Dosma sedang menghibur diri aja karena sedang betul. Makannya tidak akan nyenyak, tidurnya tidak akan kenyang. Kebalik. Kemarin malam itu saya ditelepon oleh orang kita yang ada di Sumut. Bang, ini dengarkan VN-ku. Teleponanku aku rekam tadi dengan orangnya si Dosma. Ini orangnya minta untuk mau memfasilitasi Dosma ke Bang Zuma. Sorry Oke, saya ya Filipus Christian sudah lama berteman, bergabung dan bersama-sama dengan API walaupun masih anggota non struktural. Di hadapan Bang Zuma ini saya berbaiat bahwa saya ikut API. Ustadz Sugi kan ada nomor WA saya. KTP bisa saya kirimkan tuh. Udah kehapus gimana sih orang ganteng kayak gini? Kan udah didaftarkan waktu itu, udah kirim KTP. Iya, udah kedaftar emang.
Ya pokoknya udah daftar deh. Ya sudah nanti bisa chattingan ya Bang Filipus ya, bisa chat saya juga atau gimana caranya nanti kita masukin. Oke, lanjut host. Oke. Terima kasih. Kita mau buka diskusi, kita kurangin muslim yang di atas ya. Mohon maaf Bang mantan Laskar Kristus, sebelum diturunkan ada yang mau disampaikan? Kita mau mode diskusi dengan teman Kristen. Assalamualaikum. Bismillah. Sebelumnya saya mau sapa dulu gurunda ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua teman-teman di sini semoga Allah selalu merahmati kita dan keberkahan selalu menyelimuti kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan segala urusan dan usahanya terutama dalam membela agama Allah ini. Amin. Saya ingin menyampaikan yang tadi sempat saya mendengarkan tuh. Salah satu upaya yang harus kita lakukan baik di udara maupun di delta yang harus kita lakukan, karena hari ini misionaris itu betul-betul luar biasa. Saya tugasnya di NTT. Termasuk basisnya mereka di sini 95% Kristen. Di sini 95% Kristen. Dan fakta yang saya dapatkan, makanya saya kemarin itu sampai lakukan itu roadshow di beberapa wilayah. Tema saya membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan umat Islam. Mudah-mudahan saya bisa terbitkan bukunya dalam waktu yang cepat ini. Amin. Itu mereka punya strategi yang sangat bagus. Amin, Masya Allah. Ya, jadi saya punya beberapa strategi yang dimiliki oleh orang Kristen itu untuk memurtadkan orang Islam, baik yang dari pedalaman sampai di perkotaan. Dan yang paling parah itu sekarang mereka di pedalaman udah kurang. Karena orang-orang di pedalaman itu istilahnya orang-orang bodoh itu, mereka nggak dapat duit di sana, malah duit mereka yang habis. Jadi sasaran utama mereka hari ini perkotaan. Dan ini fakta. Kemarin saya Bang Zuma pernah ngisi kajian di apa namanya itu ya, tempatnya TNI itu di asrama tentara. Itu ketika saya menceritakan kasusnya itu ternyata ada satu wilayah, saya lupa namanya, nanti saya coba hubungi teman di situ. Ternyata salah satu kompleks Islam di situ itu yang kemarinnya 100% itu sudah menjadi tinggal 70% Islamnya, karena sebagian sudah dimasuki oleh orang-orang Kristen. Dan mereka punya ini, terutama di Jawa. Di Jawa kemarin saya ingatkan teman-teman yang di Malang, karena saya punya datanya itu. Kenapa hari ini kita tidak bisa bongkar datanya? Mereka nggak bisa diproses karena mereka dilindungi oleh hukum di Indonesia. Karena yang punya hukum juga, maaf ya, saya bukan mengatakan orang pemerintahan yang enggak, tidak. Yang saya ingin sampaikan di sini, mereka itu terstruktur dan susah untuk dimasuki. Dan yang menjadi korban, ini fakta yang saya dapat di lapangan. Saya ingin 1 menit aja. Yang saya dapatkan di lapangan ini ada 4 keluarga ini. 4 keluarga ini betul-betul jadi korban. Yang satu orang Bandung, yang satu orang Banyuwangi, yang satu orang NTT itu sendiri, yang satunya orang Surabaya, saya lupa alamatnya. Dan mereka itu murtad bersama anak-anaknya. Dan yang paling parah itu orang Bandung. Orang Bandung itu 6 orang anaknya. Ini yang saya dapat di lapangan ketika kita jalan di sini. Nah ini parah karena memang mereka punya pola kerja gini. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman orang Islam. Saya peringatkan itu, terkhususnya para wanita. Karena konsep yang mereka jalankan ini, yang pertama pacari, yang kedua nikahi, kalau mereka tidak bisa nikahi, hamili. Ini data yang saya dapatkan di lapangan, ini fakta, dan saya bisa buktikan itu. Nah ini parah banget. Iya, makanya sampai hari ini, maaf ya teman-teman, tidak ada satupun pendeta di Sulawesi Tengah, khususnya daerah Poso, yang berani duduk tatap muka dengan saya, karena saya akan bongkar kejahatannya mereka semua. Ya, ini sudah janji saya. Makanya dulu saya waktu pulang ke Poso itu saya wanti-wanti itu, siapa tuh pendeta Poso yang berani duduk sama saya. Kalau saya nggak bongkar itu ajaran kasihnya yang katanya kasih mati. Oke, gitu aja ya yang ingin saya sampaikan. Bang Zuma, saya undur diri. Makasih, Bang. Alhamdulillah tadi dinaikkan sama Apologet Islam. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman. Lanjutkan perjuangan kita karena ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan ke teman-teman yang hari ini sudah memeluk Islam, ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 109 yang bunyinya dan artinya seperti ini. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dan iri mereka setelah kebenaran jelas pada mereka.
Jadi ini yang saya ingatkan kepada saudara-saudara saya yang hari ini sudah memeluk Islam, gigit kuat-kuat keimananmu, sekuat mungkin dengan gigi gerahmu. Dan jangan pernah keluar dari Islam, dan pastikan dirimu dan keluargamu mati dalam keadaan Islam. Baik teman-teman, jazakallahu khair. Semoga teman-teman di sini semua dalam keberkahan dan selalu dilindungi Allah, selamat berjuang, dan kita selalu mensupport perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, bilanglah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang ada di YouTube, Izzy, Mukhlis, dan juga saudara Z, dan juga Rafael, Demi, dan teman-teman yang lain. Sahabat-sahabat di YouTube, dimanapun ada, YouTube yang berafiliasi dengan sahabat Bang Suma, dengan Komal Apologet Islam Indonesia, ada Bang Handi Selebes Channel, Sugi Kristologi, kemudian siapa lagi yang ada channelnya? Terima kasih semuanya. Kiranya semua yang mendukung channel-channel kita mendapatkan rahmat dan hidayah, kesehatan, baik lahir maupun batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjut. Selamat malam, modal bicara, modal salam dulu dong. Jangan main gas aja. Selamat malam. Selamat malam juga. Nah, gitu dong kan, memanusiakan manusia gitu loh, ya. Islam Kristen Bang. Silakan. Kristen dia. Apa yang disampaikan Bang? Ku sampaikan lu sama Ustaz Sugi. Apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Jin pohon dari mana lagi ini yang datang nih? Ini jin penghuni pantai selatan. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru sekalian dan host, terima kasih banyak sudah naikkannya. Ya, saya ingin bicara sedikit itu tentang tadi si teman tadi katakan. Ini mantan misionaris juga nih, silakan. Iya, memang program misionaris itu memang tidak bisa terhenti karena memang itu sudah menjadi program baku. Iya. Nah, kalau di Makassar, kalau di Sulawesi Selatan kita kenal ya di shopping itu ya, daerah shopping itu bukan lagi ratusan di sana, itu banyak sekali itu dalam kurun waktu berapa tahun. Hanya lemahnya karena memang teman-teman karena apologet, karena ini baru berdiri, sementara program itu kan sudah lama, bahkan sampai sekarang pun masih merambah mulai dari shopping masuk, bahkan masuk di pesisir sampai ke mana Mamuju tuh, sampai ke sedikit ke Endrekang, itu masih ada sebenarnya, masih ada misionaris yang jalan. Hanya mereka memang tersembunyi karena ketika mereka masuk ke daerah itu tim surveinya sudah duluan datang tuh, disurvei dulu tuh tempat, kira-kira bisa enggak masuk di sini, masyarakat di sini terima baik tidak tuh. Jadi memang begitu caranya mereka itu. Memang mereka setelah mereka memutarkan orang tidak dipublikasikan di media sosial. Kan begitu. Nah, kalau yang dikatakan tadi bahwa dipacari dulu baru dinikahi, itu memang fakta itu ya, fakta itu. Bang Goto, bodoh kali lah kau begitu. Apa dasar abang tuh bilang jin penunggu kayu besar ini? Diam dulu, orang belum selesai ngomong. Saya itu pernah terlibat Bang di situ hampir setahun ya, jadi saya tahu banyak. Hanya saya tidak terlalu banyak cerita. Yang jelas program misionaris ini tidak berhenti di Sulawesi Selatan ini banyak, hanya tidak bisa dibaca gerakannya. Kan begitu, karena api mungkin kalau di Sulawesi Selatan itu belum ada mungkin di setiap daerah ya, atau mungkin programnya belum mampu menghadang mungkin karena mereka ini dananya luar biasa Bang, ini dananya itu memang bukan dari Indonesia dananya, dari luar, dari asing dananya. Dan aku dari Tuhan. Bisa apa Pak Timija? Ya, ini yang lebih parah lagi nih. Ini jin dari pemakaman kuburan Cina, ngapain ngomong asal ngomong? Diam dulu, orang belum selesai. Jadi begini, kalau memang tidak cepat diantisipasi bahaya juga ini.
Ini bahkan ada ibu-ibu itu pernah WA saya itu ya. Data saya juga heran tahu dari mana nomor saya. Dia katakan, "Bang, saya ini diajak pulang ke suami saya ke kampungnya yang mayoritas Kristen," katanya. Saya bilang, "Ibu, ini suami saya nikahi saya, dia masuk Islam. Tapi setelah saya dinikahi, saya mau diajak balik ke kampungnya. Nah, kampungnya ini mayoritas Kristen tuh." Katanya seperti itu. Nah, berarti ini satu bukti apa yang dikatakan teman tadi itu betul. Kan begitu. Ini sekarang sudah lama ini. Waktu zaman-zaman saya memang sudah sering begini. Bagaimana laki-laki Kristen memacari sengaja memacari perempuan Islam lalu diajak masuk. Itu. Tadi memang awal-awalnya memang nikah Islam, tapi kira-kira 6 bulan 1 tahun kemudian ya diajak ke kampungnya akhirnya Kristen. Itu banyak begitu, Bang. Itu sudah jadi fenomena. Bisa musir, Bang Goto. Contohnya di Samosir kemarin itu kan? Yang kita tangani betul. Betul. Jadi memang harus cepat diantisipasi. Kalau tidak, memang program mereka ini menyebar dan ini tidak akan. Jangan kepanasan lah, Bang. Memang itu fakta loh. Fakta apa kau berbicara? Bro, kalau sakit gigi, bro, mending ke bengkel. Atau mungkin mau diskusi, silakan mungkin sama Gurunda Suma, silakan. Mau diskusi saya saya mute dulu mungkin. Silakan, Bang. Ini jin penunggu pohon ini. Ya itu dia. Bang Ferdi, thank you. Lanjut Bang Ferdi. Kalau sakit gigi ya ke bengkel lah, jangan di sini. Musuh aja. Orang ini dia jin yang mati dalam kandungan. Bukannya yang merasuki orang yang di Gerasa itu, Akhi? Ya? Yang merasuki orang di Gerasa ketemu Yesus terus nyembah itu, bukan? Iya. Itu Matius 5 itu mah. Enggak, Markus 5. Ya modal mau ngapain modal? Jual beli. Oh, si jual beli ini. Jual beli? Iya. Enggak ada jual beli di sini, Bang. Terus apa itu? Utang piutang. Domba lah. Modal bicara. Modal bicara. Lalu? Iman tanpa akal? Akalmu dari mana kau pakai? Ceteng. Iman tanpa akal, akalmu dari mana kau pakai? Lah bedu. Bedu. Ingin kau membedu-bedukan tanda orang mati kalau mati lampu atau tanda mati pakai buka puasa? Ngomong apa sama Ding? Bingung kau kan? Ngomong apa sih? Bang, ini jam berapa di sana, Bang? Jangan mabuk, Bang. Kita bingung ini. Sini kau, di mana kau? Orang minum tuanya kemarin, mabuknya sekarang gimana sih? Si Sugi, sok hebat kau. Woi, belum ada pendeta yang sanggup ngadepin saya kok. Jangan ditanggapi serius, Pak Dik. Sini kau lawan saya. Enggak, aku tanya dulu. Kau mau naik mau ngapain gitu loh? Mau diskusi? Mau nagih utang. Dikira mau nagih utang dia. Jawab pertanyaan di temanya. Ada juga Bang itu yang naik di komal saya kapan itu ya, dia bilang begini, saya ini TKI Bang, tapi memang program nasionalis itu ada juga ternyata di luar negeri tempat saya ini katanya. Bilang kenapa itu Bunda? Dia bilang di sini ini kami diajak untuk mengikuti satu kegiatan yang ternyata kegiatan itu adalah kegiatan Kristen gitu. Itu, tapi untung mereka ini cepat antisipasi itu. Bahkan sudah 2-3 kali katanya itu, mereka ikut berdoa. Saya bilang memang begitu Bunda, program ini memang tidak berhenti. Apalagi kalau daerah-daerah Tionghoa sana, Cina sana ya, gitu. Sedangkan di Indonesia yang mayoritas Islam, mereka berani, apalagi kalau daerah-daerah yang bukan Islam gitu. Itu sudah berapa yang chat-chat saya itu, bahkan DM saya. Saya bilang ya dari Bunda saja. Nah yang begini kan kalau Bunda tidak terpengaruh ya tidak masalah. Itu kalau terpengaruh sebaiknya kalau ada yang ajak seperti itu jangan diikuti.
Itu bahkan ada juga di sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah yang Kristen itu, di mana ada orang Islam masuk ikut di situ, menawarkan apalagi program-program belajar gratis gitu, mungkin terus kumpul-kumpul apakah itu melakukan acara apa itu, makan-makan apa, kan banyak itu metodenya mereka itu, lalu bagi-bagi brosur apa segala macam. Gerakan-gerakan seperti ini tidak terbaca, tapi ini adalah fakta yang terjadi. Oke, izin. Siapa itu suara musik? Arya. Matikan dulu. Aduh. Tapi memang apa yang dikatakan teman tadi itu, kalau daerah pedalaman itu agak sulit mereka, karena mereka hanya membuang-buang dana sebenarnya. Kalau ya, moderator ya. Udah muslimnya udah terlalu banyak, jangan dinaikin yang muslim dulu. Yang menaikkan itu tadi. Jual beli, jual beli waktu kau kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Ya, jual beli nggak ada di sini bang. Musibah apa? Nggak ada di sini bang jual beli bang. Jangan salah paham bang. Ya kau lah, kau modal bicara. Kau waktu kecil pernah mengalami musibah? Aku mengalami waktu kecil menokok kepalamu. Oh ternyata dia pernah nelang karung berisi apa itu? Kepalamu agar kau biar sadar. Ku tokoin dulu kepalamu itu biar kamu sadar. Kepala siapa? Kepada dirimu. Emang bapakmu nggak punya kepala lagi? Bapakmu sudah punya kepala? Bapakmu aja lah. Bapakmu juga lah. Kan bapakmu yang masalah. Bapakmu juga yang bermasalah. Yang kemarin nyolong siapa ya? Orang gila dilayani. Siapa yang turunin itu? Siapa yang lempar ke karang? Ayo yang Kristen silakan. Saya buang, nggak mutu, udah nggak zaman kita debat sama orang-orang kayak gitu tuh. Iya, entah Bang Handi. Mabuk apa dia? Mabuk apa kau? Mabuk lem kertas. Bang Handi ngadepi dia sampai lapar lah. Makan. Ini siapa nih? PT Angin Ribut, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih waktu 1 menit Bunda. Tolong yang Kristen yang naik ya Bang Yan dibawa. Ya silakan Bang. Kasih Bunda. 1 menit. Udah dari tadi dia antri itu. Ya silakan Bang, silakan Bang. Berbang Juma semuanya, semangat abangku. Kita harus berjuang. Masya Allah. Saya tunggu Bang di Medan Bang. Kehadiran Abang. Amin. Thank you ya. Orang Medan Bang. Oke Bang. Sampai ketemu nanti kalau jadi datang sebelum bulan puasa Bang. Mantap. Amin. Oke. Nanti saya datang juga itu. Yalah, oke Kak Os, makasih waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute saya. Siapa yang mute saya? Bang Handi, ini kita spill. Bang Handi. Kita kiri. Oke. Izin ya Guru. Itu ada kandang damar nih, siapa kandang damar nih? Halo kandang damar. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Kandang damar. Halo. Nggak ada suara? Saya tidak mau menyapa berkali-kali. Oke, kalau nggak mau turun. Ya, jadi di sini itu nggak usah mengkek ya, dipanggil langsung ngomong. Kalau enggak turun, nah gitu tuh. PT apaan? PT. Manja. Oh, manja. Oh, aku kira video ini ya. Kita spill ya, bentar. Nah ini. Diduga hina Nabi Muhammad, YouTube Agatha of Palermo dipolisikan. Oh YouTuber. Nah, Agatha of Palermo dipolisikan. Oke. Masya Allah. Udah masuk FIFA. CNN juga masuk udah FIFA, ya? di CNN juga udah. CNN aku upload di video aku ada. Ini yang ngelaporin dari mana ini? Jabodetabek. Terusin.
Baca aja, kita Bun. baca. Sahabatku Zi, syukran. Jakarta, Pipa. Konten kreator Agatha of Palermo dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Thank you. Ya. Laporan dibuat Johan Muhammad Junedi selaku Litbang SDM DPW Jabodetabek, apologet Islam Indonesia. Takbir, mantap, Allahu Akbar, api. Adapun laporan dibuat karena Agatha dianggap menistakan agama Islam. Laporan sendiri diterima dengan nomor STTLP _B _66/11 SPK SPKT Pol Polda Metro Jaya tertanggal 1 November 2024. Allahu Akbar. Saja ya, teman-teman. Keren. Ya, kau akan itu pesakitan. Mana Bang? Adakah? Oh. Ke bawah lagi, terus. Oh, bawah lagi. Nah itu dia. Ya pasti ini iklannya. Iklannya disilang aja itu, iklannya disilang aja. Mana dia? Oh iya. Mendampingi pelapor saudara Johan dalam perkara ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh akun YouTube live streaming dari TikTok yang distreamingkan ke akun YouTube Benteng 77 yang diduga dilakukan oleh saudara berinisial AG Ujar Rusdin Ismail selaku pengacara Johan di markas Pelda Metro Jaya Jumat 1 November 2024. Sampai itu ya, Bang. Oke. Jadi udah dilaporkan ya. Kamu akan duduk di kursi pesakitan, insyaallah. Oke. Oke ya, ada kita aja ya teman-teman. Silakan Bang Adi ditanggepin atau gimana ini? Jadi ini info terbaru ya teman-teman yang di bawah. Tadi ada yang nanya ada berita terbaru apa ini? Udah ada di CNN dan viva.co.id. Bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Dan mungkin nanti juga ada di beberapa media lain. Tunggu aja beritanya. Cukup Bunda. Tutup. Terima kasih. Nah, kemarin juga Tuan Logika itu ya selesai buat pernyataan habis dipanggil di Polda Sumut ya. Dia kebetulan saya singgah di Komalnya itu ternyata dia sama Bang Tristan tuh. Bang Tristan memang kerjasama sama Bang Tristan. Siapanya? Ternyata si Logika itu kan kemarin habis buat pernyataan, habis jadi saksi katanya tentang kasus Uni Rifat tuh. Nah, iya. Dia sekomal, dia undang saya, tapi sebenarnya saya turun lagi di komalnya Tuan Logika itu ada Bang Tristan di situ. Ternyata ini berdua ini memang sudah sekongkol. Tristan saya tahu dari bulan 2 itu dia tidak suka sama Api ya. Dimana dia selalu hina-hina dari Api. Dulu. Iya. Dari dulu. Si Tristan itu. Iya betul. Ternyata memang dia kerjasama sama Logika. Bahkan minta donasi, saya perhatikan beliau minta donasi itu. Mereka minta donasi. Walah. Dan kebetulan waktu masih di bis itu Logika, saya kurang tahu juga siapa yang undang saya masuk di live-nya itu. Saya ikut aja saya. Oh ternyata banyak juga yang donasi sama si Logika itu. Saya lihat typingnya itu. Bang sudah dikirim ke rekeningnya Bang. Saya wah. Berarti memang ini by design ini terstruktur kayaknya. Iya. Memang mereka sudah membuat satu program kayaknya nih melalui Logika. Assalamualaikum. Sepertinya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Suma, Bang Andi dan seluruh kawan-kawan? Saya Abdullah nih dari Aceh. Alhamdulillah. Teman-teman yang mau naik tolong ya, kalau ada yang lagi menyampaikan sesuatu mau tahan dulu biar diselesaikan dulu baru ya teman-teman nanti yang Oke. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Bentar, Bang Gutu belum selesai tadi itu. Bentar, Bang. Oh, silakan. Bang Gutu lanjut, Bang Gutu.
Iya, jadi kemarin itu logika kasih pernyataan bahwa dia dipanggil di Polda itu untuk jadi saksi tentang Unirifa itu yang katakan Tritunggal sama dengan biji sakar itu katanya. Dia setelah itu dia live, saya diundang masuk di situ, tapi sebentar saya turun. Saya memang membaca bahwa mereka ternyata memang ini sudah ada niat memang untuk menghancurkan atau untuk melawan apologet Islam Indonesia. Ternyata memang sudah ada persekongkolan jauh-jauh dengan Tristan ini, dengan logika ini. Iya, dari caranya bicara ya. Iya. Betul. Ada Dan persekongkolan. mereka berencana bikin yayasan juga yang untuk menghantam api si Tristan. Dan memang sudah ada grupnya, Tristan itu sebagai ketua. Kita sudah tahu itu, dalam laporan-laporan intel kita udah sampai seperti itu. Dan yang saya herankan, pada saat BAP kemarin, kenapa tidak ada pengakuan logika bahwa Bang Suma yang nginjak Bible? Yang nyuruh. Ya, yang nyuruh dia nginjak Bible itu tunggu-tunggu loh. Hampir kena dia ini pasal berlapis. Iya. Aduh, parah. Boleh katakan begini, saya lucu lihat orang api itu. Orang Kristen sudah maafkan saya, tapi kenapa justru yang mereka itu yang laporin saya? Begitu katanya. Si logika. Saya enggak, saya diam saja. Memang sudah ada niat, memang saya lihat menghancurkan itu. Tapi kalau saya lihat ini sebelum logika kan Tristan duluan. Sepertinya memang Tristan yang punya otak ini. Otak dari segala kerancuan ini dari Tristan kayak. Kalau saya pribadi ya. Kalau saya Karena lihat dari dulu memang benci dari 2 tahun yang lalu. Dia tidak suka sama Bang Suma. 4 tahun gimana? Ada 2 4 tahun. Siapa lagi 4 tahun ya? 4 tahun lah. Oh iya, 4 tahun. Zaman Zoom. Betul. Dari sejak Saya Zoom lupa dia nama nggak suka. Ada lagi yang satu itu Bang Suma. Siapa? Saya lupa temannya Tristan itu. Siapa lagi namanya itu? Yang dari mana kayak itu? Malaysia kan dari mana gitu? Itu juga parah itu saya lihat itu. Kita sudahi dulu ya. Kita harus diskusi biar nggak berlarut-larut terus. Boleh 1 menit aja. Ya. 1 menit aja boleh dari Aceh. 1 menit aja boleh. Bang Goto, sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir ya Bang Goto ya. Bang Goto. Boleh saya ngomong satu menit aja. Silahkan. Boleh. Terima kasih Bang Suma dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Semoga panjang umur, sehat dan sukses. Amin. Ya, jadi kalau kita lihat Bang Suma, kristenisasi bukan hanya di daerah tertentu, hampir seluruh Indonesia lah semuanya diadakan kristenisasi secara masif masuk ke Aceh. Tapi beda di Aceh. Kalau di Aceh ini tidak segampang di luar. Jadi siapa saja orang Aceh yang masuk Kristen harus dibawa ke Medan dulu. Tidak boleh di Aceh dia murtad. Nah, seperti Spendi dan kawan-kawannya di Medan orang itu. Kalau di Aceh nggak berani orang itu. Walaupun misinya tak jalan. Orang Aceh sangat peka secara sosial, sangat peka. Bila sudah masuk Kristen dipecat dia sebagai orang Aceh. Dalam petik ya dipecat. Berarti dia tidak boleh lagi pulang kampung. Kalau pulang sembunyi-sembunyi, keluarganya dihina, diasingkan, dicemooh oleh mereka masyarakat sosial. Tapi apapun Aceh target besar juga pada orang-orang Kristen itu misionaris. Tapi insya Allah sekarang ini Aceh masih kuat, walaupun ada yang masuk Kristen, dia secara otomatis dipecat sebagai orang Aceh dalam tanda petik. Nggak diakui lagi sebagai orang Aceh, nggak bisa pulang kampung. Ini satu. Yang kedua, yang kita sayangkan Bang Suma orang yang orang kita lah yang katakanlah yang punya sikap-sikap munafik ya, seperti yang dijelaskan tadi. Memang sudah benar, Allah sudah menyerangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari surat 1, 2 sampai surat 5, 4 itu tentang orang iman. Sedangkan kafir cuma 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai selesai. 2 ayat aja. Tapi untuk munafik lebih 10 ayat. 10 ayat. Berarti untuk orang beriman cuma 3, 4 ayat, untuk orang kafir 2 ayat, untuk orang munafik itu hampir 15 ayat lebih lah. Maka begitulah orang-orang kita yang sekarang ini kita hadapi bukan hanya orang masif dari Kristen, juga orang-orang munafik dari kita yang mungkin seperti Abang Umar ceritakan tadi. Makanya kita waspada dan kita siap mendukung gerakan-gerakan teman-teman. Semoga sukses, Islam jaya, dan orang-orang munafik agar terus hilang di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bang. Mantap, Aceh keren.
Itu dia. Contoh Aceh ya. Untuk daerah-daerah yang lain, contoh Aceh, terus Sumatera Barat. Dia sebagai orang Aceh. Demikian juga Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kalau ada orang Minang, dia itu murtad, maka Minangnya hilang, tinggal kerbonya. Jadi kalau ada orang murtad di Minang itu jadi kerbau dia, kan Minang kabau. Nah, tinggal kabonya, Minangnya hilang, begitu Bang. Itu di Sumatera Barat itu juga termasuk target ya, selain Aceh juga Sumatera Barat, begitu. Ya, maka dari itu saudaraku sekalian ya, dimanapun Anda berada, jangan nunggu orang udah murtad baru teriak-teriak, baru bergerak, tapi mulai dari sekarang kita harus bergerak, kita harus sedia payung sebelum hujan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Gabung dengan api dimanapun Anda berada. Kalau bisa api sampai masuk ke desa-desa, supaya kita bisa memantau gerakan-gerakan misionaris laknatullah alaih, begitu. Ini dimulai dari perbatasan Sumatera Utara. Itu paling gawat sekali itu. Dari perbatasan dengan Sidikalang, dengan Fafa, itu dengan Kemanjahi ya. Itu mereka sampai ke Aceh Tenggara, sampai ke Dasingki dan Salam itu didorong ke situ pertama sekali, nggak langsung ke Aceh langsung. Nah, tapi kami sudah ada pesantren yang mencegah situ, ada kekuatan lain yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah melalui dinas Islam untuk membatasi dan membentengi orang kita untuk terpengaruh dengan tipu daya mereka. Insyaallah. Ya. Intinya kalau ada langsung dilaporkan aja, kan ada di lindung itu. Jangan kau menyebarkan agamamu kepada orang yang sudah beragama. Jangan kau mendogma mereka yang sudah beragama, mendoktrin. Dilaporin aja kalau ada yang ini, didokumentasikan, kemudian dilaporkan. Ya sudah kita sudah buat benteng, situ sudah ada anggota-anggota untuk melaporkan, malah kita membuat pesantren baru sehingga mereka masuk ada terhadang dengan pesantren dan dengan orang-orang yang ada di situ. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bang, sudah 1 menit lebih. Kita gantian ke yang lain ya. Udah semakin pagi nih waktunya. Siapa lagi nih dinaikkan ya Allah. Kita sapa dulu yang ini yang udah naik duluan. Bang, terima kasih yang dari Aceh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih room untuk teman kita dari Kristen. Jeffrey ya. Rahman. Jerry. Bentar, Bunda. Ya, ini kita duluan yang Mbak Rahman. Pak Rahman, dari Muslim atau Kristen Pak? Kalau Muslim langsung saya turunkan. Tidur. Lanjut, yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan? Salam semua buat rekan-rekan api, terutama untuk Bang Zuma dan Bunda Nora, semuanya, Bang Andi. Salam sukses untuk Moderator menerima tamu dicek dulu ya, Islam atau Kristen, jangan langsung dinaikkan semuanya. Aduh, sinyalnya Bang. Yang mengaksud untuk masuk ke golongan mereka, mohon untuk dikonfirmasi untuk daerah Sumatera Selatan. Mohon izin ulangi Bang, suaranya kurang jelas tadi, putus-putus. Halo? Saya berada di Sumatera Selatan, Palembang. Iya, kenapa? Ya, di sini juga banyak Bang, maaf banget ya. Ini sinyalnya agak kurang mendukung. Kami tidak bisa mendengar dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, izin turunin ya, gantiin sama yang lain dulu ya. Terima kasih, next time kita ketemu lagi. Udah diturunin.
Oke, siapa ini yang baru gabung lagi? Bintang. Selamat malam Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim saya buat Kanda Gurunda Zuma, Kanda Andi Salebes dan semua teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bergabung di Komal yang mulia ini. Saya cuma mau kasih dua ini aja untuk Kanda Zuma, Kanda Andi Salebes yang beberapa waktu saya juga mengikuti beberapa perkembangan ternyata memang ada dua faktor yang saya akan soroti untuk orang-orang yang memang satu nggak suka dengan api, kedua yang memang pada saat ini mungkin sulitnya untuk mencari popularitas, sehingga untuk cari popularitas itu sulit. Kedua, karena perut, karena cari uang susah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini dilema kita dalam syiar dakwah kita. Mungkin pada kesempatan malam hari ini saya pengen menyampaikan satu usulan untuk pembinaan di setiap komal-komal muslim. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya buat gurunda kami, Gurunda Juma, untuk bisa berbagi waktunya ke komal-komal muslim, karena mungkin pengen disapa teman-teman seluruh media sosial TikTok yang khususnya di komal muslim. Saya menyoroti ada beberapa hal yang memang banyak kurang ajar dengan api, banyak kurang ajar khususnya ya kepada kaum muslimin muslimat. Ini kadang-kadang orang-orang ini pengen populer kan, jadi sulitnya untuk terkenal mungkin ya seperti bagaimana dalam qaul ulama, kalau mau populer kencingin tuh air jam-jam, akhirnya di orang tuh salah gitu kan ya. Jadi hari ini memang tidak hanya sekedar orang-orang muslim ini dapat dimurtadkan dengan berbagai macam keadaan, tetapi kalau di media sosial itu sendiri banyak orang yang memang ada yang hasut, iri, dengki, dan seterusnya. Baru saja terjadi di komalnya Kanda Ustadz Hanafi bersama Tristan dan teman-teman tadi menyampaikan juga ada miskomunikasi tentang kaidah-kaidah keilmuan. Sehingga ya saya menyampaikan informasi aja. Kita udah Bang sedikit Ini udah paham itu Bang. Kita udah lama kenal beliau itu, jadi kita udah paham tentang Tristan. Itu saudara kita semua ya. Di API semua. Oke, ya, Bang. Biar nggak terlalu panjang bisa disimpelin lagi Bang, karena ada beberapa yang sudah dinaikkan sama moderator. Kita sapa dulu. Moderator, tolong kalau naikin dicek dulu ya, Muslim atau Kristen, biar kita nggak lama. Jadi aku nih mulai aku aja yang kasih naik ya, aku udah cek tuh kalau kasih naik. Oke, ini yang naikin Bunda ini Bang Zainal juga. Bukan Kristen itu. Oke. Si Esa. Ya Bang, makasih banyak ya udah menyampaikan, udah ditahu itu Bang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.